Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat semua ya. Oke, hari ini kita mulai pembelajaran di semester 2. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 1, pembelajaran ke-1. Simak baik-baik ya materi dari Bu Arum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 1, suhu dan kalor, pembelajaran ke-1. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, dengan menuliskan kata-kata kunci yang ditemukan dalam tiap paragraf bacaan, peserta didik mampu meringkas teks eksplanasi pada media cetak secara tepat. Yang kedua, dengan membuat kesimpulan bacaan, peserta didik mampu menyajikan ringkasan teks secara tepat. Ketiga, dengan melakukan percobaan tentang bagaimana sumber energi panas dapat menyebabkan perubahan, peserta didik mampu menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari secara bertanggung jawab. Yang keempat, dengan membuat laporan percobaan, peserta didik mampu melaporkan hasil pengamatan tentang perpindahan kalor secara tepat. Materi pembelajaran kita hari ini yaitu 1. Teks eksplanasi, 2. Sumber energi panas, 3. Perpindahan kalor. Perhatikan gambar di atas. Gambar mana yang sering kalian lihat? Coba, apakah persamaan gambar di atas? Ya, semua gambar di atas berhubungan dengan kalor atau energi panas. Tahukah kamu sumber energi panas apa saja yang ada pada gambar tersebut? Ya, ada api dan matahari. Bagaimana dengan tubuh manusia? Apakah tubuh manusia mengeluarkan energi panas juga? Bagaimanakah cara mengukur energi panas? Mari kita simak materi berikut ini. Pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang penjelasan fenomena-fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan, atau budaya. Langkah-langkah menemukan informasi penting dalam teks eksplanasi. 1. Membaca teks eksplanasi dengan saksama. 2. Memahami makna setiap kalimat yang ada dalam teks. 3. Menemukan kalimat utama atau gagasan pokok pada setiap paragraf. 4. Menandai kata atau kalimat yang dianggap kata kunci. 5. Menjawab pertanyaan yang mengandung unsur 5W plus 1H atau kata tanya adik Simba. Apa itu kata kunci? Kata kunci adalah kata-kata yang dianggap penting dalam paragraf yang terkait. Kata kunci digunakan untuk menghubungkan ke kata lain atau informasi lain. Langkah-langkah membuat ringkasan teks eksplanasi. 1. Membaca secara keseluruhan teks bacaan. 2. Memahami isi bacaan yang akan dirangkum. 3. Menemukan kalimat utama dalam bacaan yang akan dirangkum dalam bentuk poin-poin. 4. Menyusun kembali poin-poin yang telah ditemukan menjadi sebuah kalimat utuh. 5. Merangkai kalimat-kalimat tersebut hingga menjadi paragraf yang padu. Ringkasan atau rangkuman adalah bentuk ringkas dari suatu uraian atau bacaan. Simak baik-baik bacaan berikut ya. Sumber energi panas. Benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut sumber energi panas. Sumber energi panas dapat kita jumpai di alam. Salah satunya adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar. Semua makhluk hidup memerlukan energi panas matahari. Energi panas matahari membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang disebut sebagai proses fotosintesis. Makanan yang dihasilkan dari hasil fotosintesis menjadi sumber energi bagi makhluk hidup lainnya, termasuk manusia. Energi panas matahari dapat menerangi bumi sehingga udara di bumi menjadi hangat. Dalam kehidupan sehari-hari, energi panas matahari dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan manusia.
Misalnya, panas matahari digunakan untuk mengeringkan padi setelah dipanen, mengeringkan garam, mengeringkan ikan asin, bahkan untuk mengeringkan pakaian yang basah. Cobalah kamu gosokkan kedua tanganmu selama 1 menit. Apa yang kamu rasakan? Sekarang, ambillah sebuah mistar plastik atau penggaris plastik. Kemudian gosok-gosokkanlah pada kain yang kering selama 2 menit. Lalu sentuhlah permukaan penggaris plastik itu. Apa yang kamu rasakan? Setelah kamu melakukan 2 kegiatan tersebut, apakah kamu merasakan panas? Energi panas dapat dihasilkan ketika terjadi gesekan antara 2 benda. Pada kegiatan di atas, gesekan antara kedua telapak tanganmu dan gesekan antara mistar dan kain dapat menimbulkan energi panas. Selain matahari dan gesekan antara 2 benda, energi panas juga dapat diperoleh dari api. Pada zaman dahulu, orang mendapatkan api dengan cara menggosokkan 2 buah batu yang kering sampai keluar percikan api. Selain itu, nenek moyang kita dahulu menggunakan kayu kering, lalu digosok-gosokkan dengan tanah yang kering sampai keluar api. Ternyata gesekan 2 benda atau 2 batu kering dan gesekan antara 2 kayu kering dapat menghasilkan energi panas berupa api. Saat ini api mudah dihasilkan dari korek api dan kompor. Nah, bacaan di atas merupakan salah satu contoh teks penjelas atau teks eksplanasi tentang sesuatu yang terjadi di sekitar kita. Dalam kehidupan sehari-hari banyak dijumpai teks penjelasan berupa informasi pada berbagai media, baik media cetak maupun media elektronik. Salah satu bentuk media cetak adalah buku, majalah, dan koran. Informasi apa saja yang kamu dapatkan dari bacaan tersebut? Nah, sekarang jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini berdasarkan bacaan di atas. 1. Apa yang dimaksud dengan sumber energi panas? 2. Sebutkan paling sedikit 2 sumber energi panas yang kamu ketahui. 3. Apa saja manfaat yang didapatkan makhluk hidup dari matahari? 4. Tunjukkanlah cara-cara sederhana untuk membuktikan adanya energi panas di sekitarmu. 5. Bagaimanakah cara nenek moyang kita untuk mendapatkan api? 6. Mengapa api sangat penting dalam kehidupan manusia? Selanjutnya, kalian akan menentukan kata kunci dan membuat ringkasan. 1. Tuliskanlah kata-kata kunci pada setiap paragraf di atas. Nah, kata kunci itu adalah kata-kata yang kamu anggap penting dalam sebuah paragraf. Contoh paragraf 1. Ada kata kunci energi panas, sumber energi, proses fotosintesis. Paragraf 2, 3, dan 4 kalian lanjutkan. Kemudian, buatlah ringkasan dari bacaan sumber energi panas. Nah, Din, saya pernah melihat gambar di buku tentang bagaimana orang-orang dahulu menggunakan 2 buah batu untuk menghasilkan api. Kelihatannya sulit sekali untuk mendapatkan api ya. Ya, saya juga pernah melihatnya, Siti. Tapi aku melihatnya di sebuah majalah anak-anak. Beruntunglah kita dapat membaca ya, Siti. Ada banyak media cetak yang berisi informasi penting yang dapat menambah pengetahuan kita. Betul, Udin. Membaca merupakan salah satu kegiatan kegemaranku. Kita beruntung tidak hanya mudah mendapatkan informasi, tetapi juga tidak perlu repot mendapatkan api sebagai sumber panas untuk kegiatan kita sehari-hari. Perpindahan kalor. Nah, api di dalam panci akan berubah menjadi panas dan tubuh kita yang berada di depan api unggun lama-kelamaan akan menjadi hangat. Air menjadi panas disebabkan karena panas dari api berpindah ke panci dan ke air. Tubuh kita menjadi hangat karena panas dari api berpindah ke tubuh kita. Kedua peristiwa tersebut menunjukkan bahwa panas dapat berpindah tempat. Panas atau kalor dapat mengalami perpindahan. Kalor selalu berpindah dari benda yang suhunya tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah. Sumber kalor utama di bumi adalah matahari. Panas matahari menjadikan bumi menjadi hangat. Panci berperan sebagai perantara. Api kompor sebagai sumber energi panas. Perpindahan panas dapat kita atur dan dapat kita cegah. Cara mencegah perpindahan panas salah satunya dengan memasukkan air ke dalam termos. Termos adalah alat yang digunakan untuk mencegah terjadinya perpindahan panas.
Air panas di dalam termos dapat tetap panas dalam waktu yang cukup lama. Bagian dalam termos terbuat dari botol kaca yang dindingnya berlapis 2. Dinding termos juga dicat berwarna perak. Ruang hampa di antara kedua dinding dan cat perak dapat mencegah perpindahan panas. Penutup termos biasanya terbuat dari gabus atau plastik tahan panas. Pernahkah kalian melihat burung yang sedang kedinginan? Burung akan mengembangkan bulu-bulunya. Hal itu bertujuan agar panas dalam tubuhnya bertahan dan tidak keluar dari tubuhnya, sehingga burung tersebut dapat beradaptasi dengan suhu dingin tersebut. Nah, sumber energi panas apa saja yang kamu gunakan dalam kehidupan sehari-hari? Silakan tuliskan ke dalam tabel berikut. Contoh nomor 1, kegiatan menyetrika. Alat yang digunakan setrika listrik. Sumber energi panas yang digunakan listrik. Nanti kalian lengkapi ya 2, 3, dan 4. Matahari merupakan salah satu sumber energi panas yang paling besar di muka bumi. Energi panas matahari dapat menyebabkan peristiwa perubahan di alam yang mudah kita lihat dan amati. Lakukan kegiatan berikut ini dalam kelompok yang terdiri atas 3 orang. Siapkanlah alat dan bahan berikut. 1. 3 wadah untuk es batu. 2. 6 buah es batu dengan ukuran yang sama. 3. Pencatat waktu atau stopwatch. Langkah-langkahnya. 1. Letakkan 2 buah es batu pada masing-masing wadah yang telah disiapkan. Wadah sebaiknya berukuran dan mempunyai warna dan bentuk yang sama. 2. Satu wadah diletakkan di luar kelas di bawah sinar matahari. Wadah kedua diletakkan di atas meja di dalam kelas. Wadah ketiga diletakkan di dalam lemari atau tempat yang terlindung dari sinar matahari. 4. Setiap anggota kelompok akan mengamati, mengukur, dan mencatat waktu yang diperlukan es batu pada masing-masing wadah sampai benar-benar mencair. Nah, perhatikan gambar berikut. Gambar A, B, dan C. Setelah melakukan percobaan di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Bagaimana ukuran es batu pada ketiga wadah tersebut? 2. Manakah es batu yang akan mencair terlebih dahulu? 3. Mengapa? Jelaskan alasanmu di tempat yang tersedia di bawah ini. 4. Dapatkah kamu menarik kesimpulan dari kegiatan di atas? Diskusikan kesimpulanmu dengan teman. Oke, terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak, sudah paham untuk materi hari ini? Jangan lupa tugas yang Bu Aru berikan nanti dikerjakan. Setelah selesai, kirim jawabannya di WA Forum. Cukup sekian untuk hari ini. Mari kita tutup dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.